Halo, ketemu lagi. Nah, sesuai judul video ini, saya mau bahas Xiaomi Mi 6X, di mana Mi 6X ini adalah penerus dari Xiaomi Mi 5X yang sebelumnya udah pernah launching. Dan di sampingnya ada Xiaomi Redmi Note 5, tahu nggak buat apa? Yuk, cek bareng-bareng aja. Oke guys, nah ini kita bahas boxnya dulu ya. Nah, boxnya tuh warna putih, ukurannya lebih gede daripada Xiaomi Redmi Note 5. Di bagian depannya ada logo Xiaomi, terus di bawahnya ada tulisan 6X-nya yang gede banget, aksennya pelangi gitu. Di atas bawahnya nggak ada apa-apa, di samping kiri kanannya ada tulisan Mandarin, bacaannya kayaknya sih Xiaomi Mi 6X, kayaknya ya. Ini bahasanya Mandarin soalnya ya kita belinya dari Cina. Nah, beralih ke bagian belakang, di sini ada 3 logo yang jadi nilai jual utamanya. Nah, di sebelah kirinya ini dia ngasih tahu kalau kamera depannya itu 20 megapiksel dan ada AI-nya. Nah, untuk yang di tengahnya dikasih tahu juga kameranya ada 2 dan salah satunya itu 20 megapiksel juga. Dan yang paling kanannya ini, yang paling tunggu-tunggu, Snapdragon 660. Udah, langsung kita buka aja. Dan ya, perlengkapan standar. Nah, jujur kalau buat saya sendiri sih saya nggak begitu impresif ya sama Xiaomi. Kelengkapannya kalau kita beli itu hampir sama semua, mulai dari yang low class sampai yang middle class kayak gini. Karena di paket penjualannya kita cuma dapat kepala charger, kabel data, sama soft case. Paket penjualan yang sama kan kayak Xiaomi Redmi Note 5, tapi ada yang beda. Tahu nggak bedanya apa? Nih, jack audio. Nah, jadi kalau saya ambil nih ya, bodi bentar. Nih, masih belum dikletek. Bahasa desainnya tuh mirip. Makanya di awal tadi saya bilang kenapa ada Xiaomi Redmi Note 5 di sini. Jadi, secara fisik kasat mata yang kelihatan dari desainnya, yang membedakan Mi 6X sama Redmi Note 5 itu cuma ada 3 bagian. Yang pertama adalah antena di bagian belakangnya. Terus yang kedua, port untuk ngecasnya Mi 6X itu udah pakai USB Type-C. Dan ya ini, nggak ada jack audio. Nggak ada jack audio kayak Redmi Note 5. Dah, kletek dulu. Oke, kita sekarang ngomongin bodinya dulu ya. Nah, di sebelah kanan itu cuma ada tombol volume sama tombol power. Terus di sebelah kiri cuma ada slot SIM card. Yang ternyata dia cuma bisa SIM card aja. Jadi nggak bisa ditambahin micro SD kayak Xiaomi Redmi Note 5. Nah, terus di bagian atasnya itu ada lubang mikrofon sama IR blaster. Nah, terus di bawahnya itu ada 2 grill sama port micro USB. Nah, tapi grill speaker ini yang berfungsi sebagai speaker cuma satu doang, yaitu sebelah kanan. Yang sebelah kiri sih kalau menurut saya adalah lubang mikrofon. Dan ini dibikin mirip kanan kiri grillnya sama. Kalau menurut saya sih biar estetikanya bagus aja. Tapi nggak tahu bener atau enggak, coba kalian ada pendapat lain atau enggak, tulis aja di kolom komentar ya. Lanjut ke bagian layarnya. Di layarnya ini Redmi 6X sama-sama menggunakan 5,99 inci Full HD Plus dan panelnya tuh IPS LCD yang punya rasio kekinian 18:9 serta menggunakan kaca Gorilla Glass 3. Nah, di bagian atas layarnya ini ada sensor cahaya, kamera depan, dan LED flash serta ada LED notifikasi. Jadi sama lah kayak Redmi Note 5. Dan terus di bagian belakangnya kita lihat modul kameranya juga sama juga kayak Xiaomi Redmi Note 5 dan ada fingerprint di tengah-tengahnya. Cuma yang ngebedain yang tadi saya bilang di awal, garis antenanya. Mi 6X ini menggunakan MIUI 9.5 stable yang dipadukan sama OS Android-nya udah 8.1. Nah, untuk MIUI-nya saya nggak akan bahas banyak karena saya yakin kalian semua pasti banyak yang udah paham juga kayak gestur-gestur ataupun additional setting yang banyak banget deh kalian bisa utak-atik di MIUI. Nah, saya akan bahas sedikit aja soal layar full screen-nya karena saya yakin pasti dari teman-teman semua juga belum semua yang pakai Xiaomi menggunakan rasio 18:9. Nah, di sini saya akan jelasin dikit. Di Mi 6X ini, tombol back, home, sama recent apps-nya kalian bisa bolak-balik. Jadi bisa menyesuaikan kebiasaan kalian. Tapi bisa juga dihilangin dan menggunakan gestur-gestur yang bisa kayak gini nih. Swipe layar dari bawah ke atas itu buat balik ke home. Terus di swipe ke atas tapi ditahan itu bisa ke recent apps-nya.
Nah, buat backnya tinggal swipe layar dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Lanjut ke soal hardware-nya. Nah, secara hardware, Mi 6X ini masuk ke kelas middle karena diotakin sama Qualcomm Snapdragon 660 yang dipaduin sama GPU Adreno 512. RAM yang saya punya ini 4GB dan internalnya 64GB. Ada juga sebenarnya yang 6GB, internalnya 128. Buat yang sering nanya saat idle itu sisa berapa giga sih? Bisa dilihat, sisanya ini cuma 1,8 gigaan aja. Kapasitas baterainya cuma 3010 mAh, masih kalah gede lah sama Redmi Note 5 nih yang udah 4000. Mendukung Quick Charge 3.0. Nah, kalau pakai casan yang mendukung Quick Charge 3.0 akan muncul tanda seperti ini. Nah, sayangnya kalau pakai casan aslinya nggak keluar. Jadi PR lagi buat kalian kalau misalnya mau ngecas lebih cepet ya beli lagi. Oke, terakhir ngomongin soal kameranya. Nah, ini yang jadi pembedanya banget sama Redmi Note 5. Oke, walaupun menggunakan bentuk yang sama, namun jeroan kameranya itu lebih ngeri sih. Nah, kamera utamanya yang di bawah ini beresolusi 20 megapiksel f1.8 pakai sensor Sony IMX376. Dan kamera sekundernya yang di atas ini beresolusi 12 megapiksel f1.8 menggunakan sensor Sony IMX486 yang khusus akan bekerja otomatis ketika sensornya mendeteksi kondisi low light atau kurang cahaya. Yap, jadi selain jago motret bokeh yang rapi, dual kamera di Mi 6X ini juga jago di kondisi low light. Nah, cuma kalau di mode auto kita nggak bisa switch nih, kameranya mau yang low light atau mau yang regular. Tapi kita bisa switch lensanya di lensa manual, yang mana selain bisa di switch, ada juga opsi standarnya kayak white balance lah, fokusnya lah, shutter speed sampai 1 detik buat yang lensa low light. Nah, kalau buat yang lensa manual itu shutter speednya bisa sampai 32 detik, serta ISO-nya itu nyampe 3200. Untuk perekaman video, kamera belakang sanggup merekam hingga resolusi 4K dan ada AIS-nya. Dan di videonya juga ada mode short video yang bisa ngerekam cuma 10 detik. Kayaknya mode ini bisa ada tuh karena hype-nya untuk kalian atau kita-kita itu update status di medsos yang pakai video tuh beberapa detik doang ya, kayak IG story lah, kayak WhatsApp status lah, ataupun kayak Facebook story. Beralih ke kamera depannya. Menggunakan sensor yang sama kayak kamera belakangnya yaitu 20 megapiksel f1.8 dan mampu merekam hingga resolusi Full HD aja dan ternyata ada AIS-nya juga. Berikut contoh foto dan videonya. Ya, baru aja nyampe kantor, udah parkir motor, sekarang jalan sambil jalan kaki, ngetes kamera belakangnya Xiaomi Mi 6X. Ada minion juga, sekalian ngetes autofokusnya deh ya. Ini contoh video kamera depan Xiaomi Mi 6X. Ini saya jalan kaki biasa dan saya nyamperin Helika. Lagi ngapain, El? Hai, lagi ya gitu deh, Main biasa. HP. Ya gimana, jadi udah denger suaranya no? Ada motor juga barusan lewat. Kira-kira kayak gitu kalau misalnya kalian nyoba ngevlog pakai Xiaomi Mi 6X. Nah, kesimpulannya, membawa desain yang identik, overall yang membedain Mi 6X sama Redmi Note 5 itu ada di bagian hardware sama di kameranya. Yaudah, segitu aja. Jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pada saat video review ini keluar. Saya Wasa pamit undur diri, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Ntar dulu Mang, jangan matiin. Nah, buat teman-teman sebelum nulis di kolom komentar nanya ini ada NFC-nya atau enggak, ini nggak ada. Ada giroskopnya? Ada.